Shalom semuanya, saya Nadine. Di sini saya akan membawakan cerita Alkitab yang terdapat di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Pada kesempatan kali ini menceritakan seorang perwira yang sedang mengalami persoalan, yaitu hambanya sedang terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Perwira itu membuat keputusan untuk datang dan meminta pertolongan kepada Yesus. Yesus pun tergerak hatinya untuk menolong, padahal dia tidak mengenal perwira itu sebelumnya. Akhirnya hamba perwira itu mengalami kesembuhan. Ada 3 faktor penting yang dimiliki perwira itu sehingga Yesus memperhatikan dan menjawab permohonannya. Yang pertama, ia memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit itu. Yang kedua, ia memiliki kerendahan hati. Terbukti ketika Yesus hendak datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya, dia berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Yang terdapat di dalam Matius 8 ayat 8a. Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati, tetapi membenci orang yang congkak. Yang ketiga, ia memiliki iman yang besar. Perwira itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. Tetap cukup sepatah kata saja yang diucapkan, Tuhan akan sanggup menyembuhkan hambanya. Yang terdapat di dalam Matius 8 ayat 8b. Mengapa Tuhan Yesus mengucapkan pertanyaan dalam ayat yang ke-10? Karena Tuhan Yesus sedang memuji iman yang dimiliki perwira ini, karena di antara orang Israel ia tidak menjumpainya. Iman berdasarkan pengertian. Kita perlu belajar mengenal tentang pendeta, gembala, nabi, penginjil, rasul, penatua, diaken, dan lain-lain, agar kita memiliki iman yang mengerti atas tugas, tanggung jawab, dan wewenang mereka. Apa yang kita dapat pahami dari perwira ini? Yang pertama, ketika dia hormat untuk memanggil Tuhan Yesus. Yang kedua, perwira ini mempunyai hamba yang terbaring di rumah karena sakit lumpuh dengan kondisi sangat menderita. Melihat hal tersebut, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira ini menjawab seperti yang di Alkitab pada Matius 8 ayat 8-9. Di sini, saya akan menunjukkan 3 apa sih yang dapat kita pelajari dari seorang perwira tersebut? Kesimpulan dari cerita tersebut adalah permasalahan selalu datang dan menimpa siapapun yang ada di dunia ini, tanpa memandang bulu, entah itu orang kaya, miskin, berpendidikan tinggi, atau rendah. Berbagai upaya telah diusahakan oleh setiap orang untuk mencegah dan menanggulanginya. Namun, faktanya manusia sama sekali tak mampu mengelak dari masalah yang ada. Karena itulah manusia sangat membutuhkan pertolongan dan jalan keluar yang terbaik dari permasalahan yang menderanya. Harus diakui bahwa kita tidak mampu mengatasi setiap permasalahan itu dengan kekuatan sendiri, apalagi berharap dan bersandar kepada sesama kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
kiranya menjadi berkat bagi yang sudah mendengarkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.